Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kami bisa membuat video presentasi ini. Langsung saja, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik. Baik, perkenalkan nama saya Musdalifah, NIM 210222184. Saya akan mempresentasikan materi pertama yaitu definisi digital governance. Definisi digital governance adalah konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan mengatur organisasi, pemerintah, atau masyarakat. Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi merupakan upaya pemerintah atau lembaga publik untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengertian dari OECD, tata kelola digital mengacu pada penggunaan teknologi digital sebagai bagian terpadu dari strategi modernisasi pemerintah untuk mencapai nilai publik. Tata kelola ini melibatkan digitalisasi informasi dan layanan, serta bentuk pengambilan keputusan dan pemberian layanan yang terbuka dan kolaboratif. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Brila, NIM 210222185. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja, prinsip-prinsip digital governance. Prinsip-prinsip digital governance atau tata kelola digital adalah pedoman atau aturan yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi digital dalam sebuah organisasi dan pemerintahan. Nah, ada pun beberapa prinsip digital governance yang umum diterapkan. Itu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, partisipasi dan kolaborasi. Dan yang ketiga, keamanan dan perlindungan data. Nah, ada pun hambatan dalam penerapan digital governance. Tantangan dan hambatan dalam beberapa digital governance itu dan inovasi pelayanan publik dapat dilihat sebagai berikut. Itu yang pertama, kurangnya infrastruktur digital yang memadai. Yang kedua, kurangnya literasi digital masyarakat dan hambatan biaya. Dan yang ketiga, kurangnya kolaborasi antar lembaga pemerintah. Dan yang keempat, yang terakhir, hambatan regulasi dan kebijakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM 210222183. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu manfaat dari penerapan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu 1. Meningkatkan efisiensi, 2. Meningkatkan aksesibilitas, 3. Meningkatkan responsivitas, 4. Meningkatkan transparansi, 5. Meningkatkan kualitas, 6. Meningkatkan kemudahan, 7. Meningkatkan efektivitas, 8. Meningkatkan partisipasi, 9. Meningkatkan keterbukaan data, dan 10. Meningkatkan keterjaminan. Adapun inovasi pelayanan publik dapat diimpulsas oleh digital governance melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi. Digital governance memungkinkan pemerintah untuk mempublikasikan informasi tentang kegiatan dan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Digital governance memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan warga melalui platform digital. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas. Digital governance memungkinkan warga untuk mengakses pelayanan publik secara online. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Digital governance memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan proses pelayanan dengan menggunakan teknologi. Yang kelima, meningkatkan partisipasi. Digital governance memungkinkan warga untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Dengan demikian, digital governance dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik, meningkatkan transparansi, komunikasi, aksesibilitas, efisiensi, dan partisipasi warga. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, NIM 210222182.
Baik, saya akan menjelaskan lanjutan materi tersebut, yaitu keberhasilan dan dampak positif dari inovasi pelayanan publik dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian pertama, peningkatan efisiensi. Inovasi pelayanan publik dapat mengurangi birokrasi, mempercepat proses administrasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Peningkatan efisiensi ini dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya produksi dan operasional, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi permintaan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Bagian kedua, peningkatan kepuasan masyarakat. Peningkatan ini inovasi pelayanan publik yang memberikan akses yang lebih mudah. Peningkatan kepuasan masyarakat ini, untuk mencapai kepuasan tersebut, pemerintah perlu memberikan layanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Bagian ketiga, peningkatan transparansi. Peningkatan transparansi inovasi pelayanan publik seringkali memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan transparansi ini, salah satu cara mencapai peningkatan ini, kita harus melakukan audit dan inspeksi. Bagian keempat, meningkatkan inovasi dan daya saing. Inovasi pelayanan publik yang berhasil dapat mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi lebih lanjut. Peningkatan ini, untuk mencapai kita perlu membangun lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan eksperimen. Selanjutnya, contoh implementasi digital governance. Ada 3. Yang pertama, e-government. Sistem ini menyediakan informasi dan layanan pemerintah secara digital. Bagian kedua, layanan publik digital. Sistem ini mengacu pada seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat secara digital. Bagian ketiga, keterbukaan informasi publik. Sistem ini menyediakan akses informasi publik seperti pendaftaran pendidikan, penerbit dokumen, dan lain-lain. Inilah penjelasan dari saya. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nirwana dengan NIM 210222177. Yang dimana pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan digital governance dan pelayanan publik, dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam penerapan tata kelola digital dalam pelayanan publik adalah ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap informasi teknologi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur, yang kedua, kurangnya kesadaran. Untuk mengatasinya, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan infrastruktur, yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, yang ketiga, menyampaikan strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan mengatasinya, tantangan ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam menerapkan tata kelola digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi teknologi dan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ashifa, yang dimana pertanyaannya, jelaskan apa yang mendasari sehingga adanya perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik. Perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik didorong oleh berbagai faktor, termasuk tuntutan masyarakat akan kualitas layanan yang lebih baik. Perkembangan teknologi yang memungkinkan
solusi-solusi baru, serta perubahan kebijakan dan regulasi yang mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, adanya tekanan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ardiansyah, yaitu dari banyaknya pilihan inovasi dan perubahan dalam pelayanan publik, apakah sudah memberikan dampak positif atau tidak? Oke, menurut saya, inovasi dalam perubahan dalam pelayanan publik telah memberikan dampak positif yang signifikan. Ya, karena berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik, yaitu telah memperbaiki pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Nah, adapun beberapa dampak positif dan inovasi dan perubahan dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama peningkatan aksesibilitas, peningkatan transparansi, dan meningkatkan kualitas layanan, dan yang keempat, yang terakhir, partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Dan jadi meskipun terdapat tantangan dalam implementasi inovasi dan perubahan, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, namun dampak positif yang telah terlihat menunjukkan bahwa langkah-langkah itu penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi cukup sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Rahma, di mana pertanyaannya yaitu, bisakah kelompok Anda memberikan salah satu contoh penerapan seperti apa itu keamanan dan perlindungan yang dimaksudkan? Perlindungan dan keamanan merujuk pada upaya menjaga keamanan dan melindungi individu, organisasi, atau negara dari ancaman bahkan bahaya yang dapat merugikan. Sebagai contoh, keamanan data dalam sistem keuangan. Penerapan ini dapat dilihat dalam sektor keuangan, di mana bank dan lembaga keuangan menggunakan teknologi enkripsi data untuk melindungi informasi pelanggan. Akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Hikmah, yang mana pertanyaannya yaitu, bagaimana pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui digital governance dan inovasi pelayanan publik. Baik, jawabannya itu, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui digital governance dan inovasi pelayanan publik dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan teknologi digital. Pemerintah dapat menggunakan teknologi digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan mempublikasikan informasi yang relevan dan akurat. Yang ketiga, mengembangkan sistem e-government. Pemerintah dapat mengembangkan sistem e-government yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara online. Yang keempat, meningkatkan keterbukaan. Pemerintah harus meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui digital governance dan inovasi pelayanan publik, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sekian. Saya akan membacakan kesimpulan materi yang dibawakan oleh kelompok kami, yang dimana kesimpulannya digital governance adalah konsep yang mencakup pengguna teknologi digital sebagai bagian integral dari strategi modernisasi pemerintah atau organisasi untuk menciptakan nilai publik. Hal ini melibatkan proses digitalisasi informasi dan layanan, serta bentuk-bentuk pengambilan keputusan dan penyampaian layanan yang terbuka dan kolaboratif. Dengan menerapkan digital governance, pemerintah atau organisasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Konsep ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata kelola yang lebih baik di dalam era digital. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kami
berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.